Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya ini kita lihat gimana ciri-ciri ikan gupi mau melahirkan. Yang pertama, perutnya besar ya kayak gini ya, besar. Terus gravid spotnya bagi yang albino itu warnanya merah, merah banget itu. Gravid spot itu eh, titik graviditas di bagian dekat anus itu. Terus dari atas penampakannya kayak gini. Kalian bisa lihat keadaan kayak gini itu usahakan sebelum dia makan ya. Pas masih pagi atau ya pokoknya sebelum dikasih makan. Jadi dia perutnya ini benar-benar besar karena emang besar, bukan karena pakan. Terus ini yang nggak albino itu gravis spotnya warnanya hitam. Nah kayak gini di bagian dekat anusnya itu. Nah ini tapi ini udah habis melahirkan ya, ini kebobolan dia di tanknya. Kayaknya tadi soalnya perutnya besar. Nah ini dia anakannya. Di sini kita angkat, ini tinggal dikit ya, soalnya biasanya dimakan sama ikan yang lain, tergantung karakter ikannya, ada yang suka makan, ada yang biasa aja. Oke, ini cara pemijahannya ya. Kalau saya pakai ceting atau takir bekas berkat itu, terus wadahnya itu timba, timba cat kayak gitu. Airnya air baru saya, air baru dari keran. Soalnya kalau air baru ini biasanya memicu ikan betina itu stres. Nah, saat stres dia kan langsung melahirkan biar cepat. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita ambil betina yang perutnya udah besar. Ini umurnya berapa ya? Mungkin 4 bulanan kayaknya. Oke, taruh sini. Terus jangan lupa ditutup ya. Soalnya kalau nggak ditutup, ikan teman-teman itu akan terbang dia. Dan terbang nggak akan pernah kembali lagi dia. Udah kayak gini. Ini kodenya masih salah, kode bluegrass harusnya blue sky kayak gitu. Udah dibiarin aja dan jangan lupa dikasih makan. Soalnya kalau mau melahirkan itu perlu nutrisi banyak. Kalau nggak gitu habis melahirkan mati dia kalau makannya dikit. Terus ini dia contoh yang kebobolan lagi. Kayak gini ya, ribet ya kalau kita itu nggak dibuat kayak tadi. Harus ngambilin anaknya kayak gini. Terus dimindah satu-satu. Ini hasil persilangan juga. Di sini saya soalnya suka nyilangin ikan gupi. Nah, ini banyak banget. Terus kalau kalian nggak pakai ceting, itu pakai tanaman air atau raffia itu juga bisa sih. Tapi saya paling aman itu pakai ceting itu ya. Soalnya anak yang baru lahir itu akan jatuh ke bawah dan aman, nggak akan dimakan sama indukannya. Terus indukan yang suka makan itu juga tergantung karakternya sih. Kadang ada yang albino tapi nggak suka makan, itu ada. Ada yang nggak albino tapi suka makan anakannya, itu juga ada. Kayak gitu. Nah ini kayak gini tempat pemijahan saya contohnya. Oke, kita lihat bentar. Nah kayak gini ya. Jangan lupa tiap hari tetap dikasih makan tapi. Dan pakannya jangan banyak-banyak, nanti airnya cepat keruh. Kalau bisa secukupnya lah. Kayak gitu. Ini contohnya. Terus ini contoh yang indukan nggak memakan anakannya ini. Sampai besar nggak dimakan. Emang tergantung karakter. Oke yuk langsung ke kesimpulannya ya. Yang pertama itu perutnya besar. Besarnya itu kayak membulat ke bawah dan dari atas itu membulatnya ke samping kayak gitu. Dan usahakan melihatnya pada saat ikan belum makan. Yang kedua pada bagian gravid spotnya. Kalau albino warnanya makin merah, kalau yang nggak albino warnanya itu makin hitam, hitam gitu, kayak besar. Terus yang ketiga, itu ini nggak mesti ya yang ketiga ini. Biasanya ikan itu dia lebih pasif, suka ngambang gitu. Kayak nggak terlalu aktif dia. Terus ngambang pasif di pojokan atau kayak bersembunyi gitu. Kayak gitu biasanya. Udah itu aja. Terus cara pemijahannya itu terserah kalian sih. Soalnya beternak gupi itu seni ya. Ada yang pakai raffia, ada yang pakai tanaman, ada yang dicampur aja sama jantan betina nanti diambilin satu-satu kemudian iya seperti itu. Terus ada yang pakai ceting seperti saya. Kalau saya pakai ceting itu kan lebih aman ya. Soalnya anak ikan gupi yang baru lahir itu nggak bisa berenang dia. Dia bisa berenang setelah beberapa menit. Nah, ikan gupi yang baru lahir tuh
sebagian sih ada yang bisa berenang, ada yang nggak bisa berenang, itu akan jatuh ya dia. Nah kalau jatuh misalnya pakai ceting itu, dia itu akan jatuh ke bawah. Sedangkan kalau nggak pakai ceting itu jatuh gini, induknya itu bisa makan sama dia, kayak gitu. Fungsinya ceting itu kalau anaknya lahir nggak bisa berenang, jatuh aman, nggak kemakan induknya. Cuman ya efek kekurangannya itu kalau ngasih makan cacing sutra ke indukannya itu agak susah. Biasanya gampang jatuh cacing sutranya, kayak gitu. Udah sih, itu aja. Oh ya, lagi itu airnya. Nah, airnya itu kan kalau saya ya menggunakan air baru dari keran. Itu alhamdulillah ikannya nggak mati, tapi kalian harus coba-coba dulu di air tempat kalian beternak. Soalnya tergantung ya, kadang beda tempat kalau pakai cara ini kadang ikannya itu kena air baru mati itu ada. Ya itulah, tergantung keadaan air di lingkungan teman-teman. Kalau saya itu pakai air baru dari keran, terus taruh ikannya situ. Biasanya itu setelah 1 atau 2 hari itu langsung lahiran dia. Kadang setelah nggak sampai 1 jam juga kadang lahiran. Terus kadang kalau udah kayak gitu, semisal pakai cara itu, tapi ikannya udah seminggu ya nggak lahiran, itu airnya diganti pakai air keran yang baru, kayak gitu. Terus jangan lupa dikasih tutup atasnya itu. Kalau nggak gitu ikan kalian pasti akan terbang dan tidak akan pernah kembali. Udah, oke, thank you. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada yang bingung mau ditanyakan, komen aja. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.